Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang vektor. Kira-kira susah nggak ya? Tenang, saya akan bahas materi vektor dari hal yang paling dasar dulu, sehingga kalian akan mudah mengikutinya. Oke, vektor. Apa sih vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran itu ada dua jenis. Yang pertama skalar, yang kedua vektor. Kalau skalar, dia punya nilainya aja. Tapi kalau vektor, dia punya nilai dan arah. Gampangnya, vektor itu kayak anak panah. Jadi anak panah itu punya panjang dan arahnya kemana, seperti itu. Nah, vektor bisa dibahas dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, maka kaitannya dengan X dan Y, seperti koordinat. Kalau 3 dimensi, ada satu tambahan elemen, yaitu Z. Jadi, X, Y, Z, seperti itu. Oke, hal yang akan kita bahas mengenai vektor pertama kali adalah notasinya. Notasi hanya masalah penulisan aja. Notasi vektor bisa dituliskan dengan huruf kecil yang ada tanda panah di atasnya. Boleh A, B, C, atau yang lainnya. Yang penting dia huruf kecil, ada tanda panah di atasnya. Atau huruf kecil yang dicetak tebal, dituliskan tebal, bold, seperti ini. Atau huruf besar 2, A, B, yang atasnya ada tanda panah. Seperti itu. Itu hanya masalah penulisan aja. Selanjutnya penyajian vektor. Jadi kan kita tadi ngomongin ada vektor itu bisa di 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Nah, penyajiannya seperti apa? Misalkan Bapak punya vektor A. Koordinatnya X, Y. Nah, dia bisa juga dituliskan dengan bentuk kolom namanya X, Y. Atau juga bisa dituliskan dengan kombinasi linear XY tambah YJ. Itu untuk yang 2 dimensi. Kalau untuk yang 3 dimensi, tambahkan satu elemen baru. Kan ada Z-nya ya? Berarti X, Y, Z seperti ini. Itu yang bentuk barisnya. Dan kalau misalkan bentuk kolomnya, X, Y, Z ke bawah menjadi kolom. Dan bentuk kombinasi linearnya, XY tambah YJ tambah ZK. Seperti itu. Oke, itu hanya masalah penyajian aja. Kalau misalkan nanti ngerjain soal, kalian mau pakai yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, untuk selanjutnya akan lebih mudah kalau kalian pakai yang kolom. Itu hanya saran. Tetapi kalau kalian mau pakai yang baris atau kombinasi linear, boleh. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai panjang vektor. Panjang vektor dituliskan dengan tanda mutlak. Seperti tanda mutlak ya. Misal vektor A, maka panjang vektor A ditulis seperti mutlak A. Tetapi dibacanya adalah panjang vektor A. Ingat, vektor bisa disajikan dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, maka panjang vektor rumusnya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Nah, itu untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke, bagus. Nah, kita coba soal ini. Tentukan panjang vektor berikut. Kita punya vektor A 3, min 4. Ini 2 dimensi atau 3 dimensi? Ah, bagus. Ini adalah 2 dimensi. Ini X, ini Y. Seperti itu. Nah, kalau ditanya panjang vektornya, gimana penulisannya? Panjang vektor A, seperti itu ya, pakai tanda mutlak. Sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita masukin nilai X dan Y-nya. X-nya 3, berarti 3 kuadrat, tambah Y-nya min 4, berarti min 4 kuadrat. Seperti itu. 3 kuadrat, 9, bagus. Min 4 kuadrat, 16. 9 ditambah 16, 25. Akar 25, 5. Oke, berarti panjang vektor 3, min 4 atau vektor A adalah 5. Seperti itu. Itu kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi, tapi dia disajikan dalam kombinasi linear. Berarti tetap ini sebagai X, ini sebagai Y, nah ini sebagai Z. X-nya berapa? 3, bagus. Y-nya 2. Terus Z-nya nggak ada angka di sini. Kalau nggak ada angka, maka boleh ditambahkan 1 di sini. Sehingga Z-nya jadi min 1. Min-nya punya si Z, seperti itu. Sehingga kalau mau cari panjang vektor B, sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Seperti itu. X kuadrat 3 kuadrat, bagus. Tambah Y kuadrat 2 kuadrat tambah Z-nya min 1, bagus. Min 1 kuadrat. 3 kuadrat 9.
2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1. 9 tambah 4 tambah 1 akar 14. Akar 14 bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa, bagus. Maka hasil akhirnya adalah akar 14. Maka panjang vektor B adalah akar 14. Bagus. Oke, setelah panjang vektor, kita bahas mengenai jenis vektor. Ada beberapa vektor yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah vektor posisi. Oke, vektor yang pangkalnya di titik 0,0 itu vektor posisi dan ujungnya di titik itu. Contoh seperti ini. Saya punya 2 titik. Titik yang pertama adalah titik A, koordinatnya 6,3, X-nya 6, Y-nya 3. Oke. Nah, selanjutnya titik B, koordinatnya 2,5. Titik A bisa jadi vektor posisi kalau ditarik garis yang pangkalnya dari 0,0 dan ujungnya di titik A. Tarik satu garis, pangkalnya di 0,0, ujungnya di titik A. Nah, nih, kasih tanda panah, jangan lupa kalau vektor. Inilah vektor posisi A. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ini vektor posisi A. Oke. Kalau dilihat-lihat, vektor posisi A bergeraknya ke kanan atas. Ke kanan dia bergerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bergerak ke kanan sebanyak 6 dan ke atas sebanyak 1, 2, 3, 6,3. Jadi 6 itu ke kanan 6, 3 ke atas 3. Jadilah 6,3 seperti itu. Nah, kalau yang B gimana? Tetap caranya sama. Tarik satu titik dari 0,0 ke titik B. Nah, 0,0 ke titik B. Kasih tanda panah. Seperti itu. Inilah vektor posisi B. Dituliskan namanya di sini. Vektor posisi B. Tuh. Seperti tadi, dia bergerak ke kanan 2, 1, 2, ke atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat, bisa nggak ya kita dapat vektor dari A ke B? Titik A ke B, oh ternyata bisa. Tarik saja garisnya. Titik A ke B, inilah vektornya. Berarti bisa dituliskan sebagai vektor AB gitu ya. Nah, kira-kira nilainya berapa vektor AB? Kita lihat. Dia bergerak ke kiri seberapa banyak? 1 ke kiri ya, sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ke kiri min 4 gitu ya. Min 4, seperti itu. Nah, sekarang dia bergerak ke atas juga ya. Dia kan bergeraknya ke kiri atas. Ke kirinya 4, ke atasnya 1, 2. Berarti min 4,2, seperti itu. Itulah vektor AB. Nah, buktinya seperti ini. Vektor AB itu bisa didapatkan ketika kalian mengurangkan vektor B dengan vektor A. Jadi dibalik. AB berarti B min A. B, vektor B, 2, 5. Kita pakai penyajian yang kolom. Ke bawah berarti ya. 25 min vektor A-nya 6, 3. Dikurangkan 2 dikurangi 6 min 4, 5 dikurangi 3, 2. Seperti itu. Nah, ini nilainya akan sama dengan ini. Seperti itu. Jadi, AB itu vektor posisi bukan? Bukan. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di 0,0. Tapi AB bukan vektor posisi. Tapi kita bisa tahu nih AB nih nilainya berapa dengan cara seperti ini. AB sama dengan B min A. Dibalik berarti ya. Ingat-ingat dibalik. Kalau BA berarti A min B. Bagus. Selanjutnya ada vektor negatif. Vektor yang nilainya sama, panjangnya dia sama, tapi arahnya berbeda. Contoh misalkan saya punya satu vektor, vektornya vektor posisi A. Berarti titik 0,0 ditarik garis sampai ke titik A. Nah, inilah vektor posisi A. Seperti itu. Nah, kalau misalkan vektor negatifnya seperti apa? Berarti kebalikannya, panjangnya sama. Tadi kan dari titik 0,0 ke titik A. Nah, vektor negatifnya kebalikannya dari titik A ke titik 0,0. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, nuliskannya gimana? Bukan lagi vektor A, tetapi vektor min A. Nah, itu bedanya vektor negatifnya. Vektor A, arahnya ke sana, ke kanan atas. Vektor negatifnya ke kiri bawah. Panjangnya gimana? Panjangnya sama. Hanya arahnya yang berbeda. Seperti selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya cuma satu satuan. Ilustrasinya gini. Misalkan saya punya satu vektor. Ini vektor A namanya. Seperti itu. Titik awalnya, kita lihat koordinatnya adalah 1. X-nya 1. Di sini X-nya 1. X-nya 1.
Y-nya 1, 2, 3, 4. 4, 1,4. Ini titik awalnya, koordinatnya 1,4. Oke, bagus. Selanjutnya titik akhirnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Ke atasnya 4 juga ya. Berarti koordinat titik akhirnya 5,4. Seperti itu. Seperti kita mau cari nilai vektor AB, dapat min 4,2, dapat dari B kurangi A. B-nya titik ujung, A-nya titik pangkal. Berarti ujung dikurangi pangkal, dapatlah min 4,2. Ujung B pangkal A, dapatlah min 4,2. Jadi kalau kita mau cari nilai vektor, titik ujung dikurangi titik pangkal. Bagus. Titik ujungnya 5,4, titik pangkalnya 1,4. Titik ujungnya 5,4, titik pangkalnya 1,4. Berarti X kurangi X, Y kurangi Y. 5 kurangi 1, 4. Bagus. Seperti itu. Selanjutnya, 4 kurangi 4, 0. Seperti itu. Berarti vektor A 4,0. Ke kanan dia bergerak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ke atasnya 0. Seperti itu. Ini koordinat titik-titik ujungnya, tapi ini nilai vektornya. Vektornya bergerak kemana? Ke kanan 4, ke atas 0. Seperti itu. Nah, kalau ditanya vektor satuannya, balik lagi ke vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya cuma satu satuan. Kalau vektor A, kita lihat panjangnya bisa kelihatan ya. Panjangnya itu 1, 2, 3, 4. Segitu, 4 panjangnya. Tapi kalau satu satuannya, dari titik awal ke titik sini dong nih. Dengan spidol warna berbeda. Nah, dari sini ke sini. Nah, inilah vektor satuannya. Dituliskan dengan lambang atau pi. Atau pi. Seperti itu. Itu vektor satuannya. Jadi dia panjangnya bukan 4 satuan, tapi satu satuan aja. Nah, seperti yang dijelaskan pada penjelasan ini. Satu satuan. Nah, gimana cara cari vektor satuan atau pi disebutnya, atau vektor satuan sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Vektor A-nya berapa? Oke, vektor A-nya 4,0. Kita tuliskan di sini. 4,0 dibagi dengan panjangnya. Panjangnya tadi kita sepakat bisa dihitung manual ya. 1, 2, 3, 4. 4. Tapi seharusnya bisa digunakan dengan menggunakan ini ya, panjang vektor ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi kalau ini kan bisa dihitung manual. Panjangnya berapa sih? 1, 2, 3, 4. Maka kita tidak perlu lagi pakai rumus. Tapi kalau kita nggak bisa ngitung manual, pakai rumusnya. Kayak gimana cara membaginya? Ini kan 4,0 ya. 4-nya X, Y-nya 0. Dibagi dengan 4. Masing-masing dibaginya. 4 bagi 4. X dibagi 4. Y dibagi 4. 4 bagi 4. 1. Bagus. 0 bagi 4. 0. 1,0. Itulah nilai si atau pi. 1,0 kita lihat. Mau cari nilai vektor, titik ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujungnya si atau pi berapa sih? 2. Bagus. Sini ya. 2,4. Pangkalnya 1,4, ujungnya 2,4. Seperti tadi 1,4, 5,4. Cara mau carinya gimana? Titik ujung kurangi titik pangkal. Dengan cara yang sama, titik ujung 2,4 dikurangi 1,4, X kurangi X. 2 kurangi 1, 1. Bagus. 4 kurangi 4, 0. 1,0. Seperti itu. Jadi sesuai ya, atau pi sama dengan 1,0, atau pi sama dengan 1,0. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai operasi vektor. Akan ada dua jenis bahasan nanti. Bahasan yang pertama saya akan gunakan ilustrasi atau gambar si vektornya. Bahasan yang kedua nanti saya akan gunakan nilainya langsung, nilai si vektornya langsung. Terus operasi vektor ada apa aja? Operasi vektor itu nanti ada penjumlahan. Nah, itu yang pertama, operasi yang pertama. Operasi yang kedua ada pengurangan. Nah, operasi yang ketiga adalah perkalian, tapi dengan skalar. Operasi vektor perkalian dengan skalar. Seperti itu. Nanti ada vektor ditambah dengan vektor, vektor dikurangi dengan vektor, ada vektor dikali dengan skalar. Itu operasi vektor, ada 3 jenis. Oke, bahasannya ada 2, menggunakan gambar, satu lagi menggunakan nilai si vektornya. Kita lihat dulu yang menggunakan gambar. Diilustrasikan bahwa vektor A arahnya ke kanan sepanjang itu. Vektor B arahnya ke atas sepanjang itu. Vektor C arahnya ke kanan atas, bagus, sepanjang itu. Nah, kalau misalkan yang nilai ada vektor A 1, 2, 3, oh ternyata disajikan dalam vektor kolom. Berarti ini X, ini Y, ini Z. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Bagus. Itu dalam vektor kolom. Yang B sekarang. Ini dalam
kombinasi linear. 4i min 5k. Ingat, kalau disajikan dalam kombinasi linear, misalkan ada vektor B, maka xi plus yj plus yj, maaf. Nah, plus zk. Berarti temennya i itu x, temennya j itu y, temennya k itu z. Sehingga yang ini x-nya, ini sebagai x. Terus min 5 sebagai apa? Apakah sebagai y atau z? Lihat, dia kan k. K itu temennya si z, berarti ini z. Terus y-nya berapa? Y-nya tidak ada. Maka kita anggap sebagai 0. Y jadi 0. Seperti itu. X-nya 4, Z-nya min 5, Y-nya 0. Dia tetap 3 dimensi. Kenapa? Karena ada Z-nya di sana. Ada elemen Z-nya di sana. Oke? Berarti ini 3 dimensi, ini 3 dimensi. Yang C, 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 4. Disajikan dalam vektor baris. Bagus. Yang D, 2i plus 3j. Berarti X, temennya I X ya. Terus temennya J itu Y. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Disajikan dalam kombinasi linear. Seperti yang ini. Ini 2 dimensi, ini 2 dimensi. Kenapa? Karena nggak ada Z-nya. Seperti itu. Oke. Pertama, yang akan kita bahas adalah penjumlahan vektor. Jadi vektor ditambahkan dengan vektor. Kita bahas dengan gambarnya. Juga kita bahas dengan nilai-nilainya. Kita bahas dengan gambarnya dulu. Katanya vektor D sama dengan vektor A ditambah vektor B. Terus kalau digambarkan seperti apa? Kita lihat. Vektor D. Oke, saya gambarkan dari sini. Vektor D sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. A tambah B. Berarti kita gambar si A-nya dulu. A panjangnya segini, arahnya ke kanan. Bagus, kita gambarkan dulu. Vektor A panjangnya segini katanya. Nah, kurang lebih segitu. Ini vektor A dulu, kita gambarkan. Vektor A ditambah vektor B. Vektor B-nya arahnya ke atas. Terus mulai gambarnya dari mana? Mulai gambarnya ngelanjutin vektor A. Tadi kan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, dari titik si ujung A ini, kita gambar vektor B yang arahnya ke atas. Bagus. Kita gambar vektor B yang arahnya ke atas. Kira-kira panjangnya akan seperti ini. Nah, inilah vektor B-nya. Vektor A tambah vektor B ke kanan, terus ke atas gitu. Nah, hasilnya yang mana vektor D-nya? Vektor D-nya adalah titik yang paling awal, yaitu titik ini, dihubungkan dengan titik paling akhir. Titik paling akhir kan di sini, gitu. Dihubungkan sama kamu. Oke, tarik satu garis. Nah, arahnya dari titik paling awal ke titik paling akhir, berarti arahnya ke kanan atas. Inilah vektor D-nya. Kenapa vektor D? Iya, kan vektor D adalah penjumlahan vektor A tambah vektor B, seperti itu. Nah, itulah cara mengerjakannya kalau misalkan vektornya disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Gitu. Melanjutkan ya, vektor A terus vektor B. Lanjut, seperti itu. Oke, contoh yang kedua ada vektor E sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C dengan cara yang sama. Kita gambar vektor A-nya dulu. Kita gambar vektor A-nya di bawah sini ya. Nah, misalkan di sini vektor A-nya. Nah, kira-kira segini panjangnya. Oke, ini sebagai vektor A. Oke. Selanjutnya katanya ditambah vektor B. Berarti melanjutkan vektor B arahnya ke atas. Lanjutin dari gambar ini ke atas arahnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah vektor B. Bagus. Selanjutnya katanya ditambah dengan vektor C. Vektor C ke kanan atas. Bagus, ke kanan atas. Inilah vektor C. Bagus. Terus, vektor E-nya mana? Vektor E adalah hasil dari A tambah B tambah C. A tambah B tambah C, kayak gini gambarnya. Dihubungkan titik paling awal, yang ini, ke titik paling akhir. Hubungkan. Tarik satu garis. Nah, seperti itu. Arahnya dari titik paling awal ke titik paling akhir, berarti ke kanan atas. Inilah vektor E-nya. Tuh, yang garis biru. Vektor E. Jelas? Oke, bagus. Selanjutnya, kita coba menggunakan nilainya. Nilainya yang diketahui yang ini ya. Vektor D katanya sama dengan vektor A tambah vektor B. Oke, ini hanya tips dan boleh digunakan atau tidak. Terserah. Tapi ini tips supaya ngerjainnya lebih mudah. Menurut saya seperti itu. Vektor A sama vektor B. A 1, 2, 3 dalam bentuk vektor kolom 1, 2, 3. Terus vektor B, lihat vektor B. X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya min 5.
Nah, kita langsung rubah jadi bentuk yang kayak gini nih, vektor kolom ke bawah nulisnya. X-nya berapa? Vektor B. X-nya 4, bagus. Y-nya 0. Z-nya min 5, bagus. Jadi min ini punya si 5 ya. Oke, punya si Z. Jadi tipsnya adalah kalian langsung rubah jadi bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah kalau dijumlahkan. Buat apa seperti itu? Untuk mengurangi resiko kesalahan. Nah, biasanya kalau misalkan dituliskan seperti ini atau seperti ini, maka rentan salah. Seperti itu. Kalau ini sudah kelihatan, atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. Hasilnya, 1 tambah 4, 5, 2 tambah 0, 2, 3 tambah min 5, min 2. Inilah hasilnya, seperti itu. Oke, jelas? Jelas. Ini 3 dimensi tambah 3 dimensi. Bisa nggak 3 dimensi tambah 2 dimensi? Jawabannya adalah tidak bisa. Seperti itu. Karena 2 dimensi itu tidak ada elemen Z-nya. Sehingga tidak bisa dijumlahkan. Selanjutnya, vektor E katanya sama dengan vektor C tambah vektor D. Dengan cara yang sama, kita langsung rubah jadi bentuk vektor kolom. Vektor C, 3, 4. Nulisnya ke bawah langsung. 3, 4. Nah, vektor D, 2, 3. 2, 3. Seperti itu. 3, 4 tambah 2, 3. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. X tambah X, Y tambah Y. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 3, 7. 5, 7. Seperti itu. Atau kalau misalkan dituliskan dalam vektor baris, 5,7. Atau kalau mau dituliskan dalam kombinasi linear, 5i tambah 7j. Seperti itu. Itulah penjumlahan vektor. Cukup mudah ya? Oke, selanjutnya pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Ingat lagi mengenai vektor negatif, di mana vektor negatif adalah vektor yang arahnya berbeda atau berlawanan dengan vektor aslinya. Seperti itu. Pengurangan vektor, misalkan vektor D dikurangi, vektor D sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Oke, gimana caranya? Kita lihat. Vektor A-nya dulu kita gambarkan, bisa ya? Vektor A-nya, yang ini. Seperti itu. Ini vektor A-nya arahnya ke kanan, bagus. Ini vektor A. Oke, itu vektor A. Selanjutnya vektor min B. Nah, bagus. Min B. Kalau vektor B arahnya ke atas, maka vektor min B arahnya ke bawah. Seperti vektor negatif. Arahnya berlawanan kalau dia tandanya min. Bagus. Berarti tadi B harusnya ke atas, karena min, maka jadi ke bawah. Kita gambarkan ke bawah, guys. Nah, kira-kira sepanjang itu. Nah, terus vektor D-nya seperti apa? Ingat, vektor D adalah hasil A min B. Nah, hasilnya dari titik sini ke titik sini dihubungkan saja. Garis. Nah, awalnya kan di sini ya, akhirnya di sini. Berarti arahnya sini, ke kanan bawah. Inilah vektor D-nya. Seperti itu. Oke, ingat vektor negatif ya, kalau pengurangan vektor. Arahnya berbeda. Selanjutnya, vektor E. Vektor A dikurangi vektor B, lalu dikurangi vektor C, seperti itu. Vektor A-nya kita gambar dulu. Vektor A ke kanan, bagus. Seperti tadi ya. Vektor A arahnya ke kanan. Karena dia tidak negatif, maka sesuai. Oke. Selanjutnya, kita gambar vektor min B. B ke atas. Min B ke bawah. Bagus. Min B ke bawah. Kira-kira sepanjang itu. Nah, inilah vektor min B. Maaf, ini belum tuliskan ya, ini min B ya. Oke. Selanjutnya, min C. Oh, min C. Min C itu tadinya ke kanan atas. Maka lawannya ke kiri bawah. Bagus, ke kiri bawah berarti digambarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah vektor min C. Seperti itu. Terus, vektor E-nya mana? Vektor E itu A dikurangi B dikurangi C. Dari ujung yang pertama ke ujung yang paling terakhir, tarik satu garis. Arahnya kemana? Bagus, arahnya ke bawah. Karena awalnya di sini, akhirnya ke sini. Inilah arahnya. Jangan lupa dikasih arah, karena ini vektor. Punya arah dia. Inilah vektor E-nya. Seperti itu. Itulah vektor E. Gampang ya? Lanjut. Kalau misalkan kita menggunakan gambar atau ilustrasi seperti itu. Tapi kalau menggunakan nilainya seperti apa? Kita coba lagi. Katanya vektor D sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Vektor A dituliskan 1, 2, 3. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Dikurangi B. Seperti tadi kita rubah langsung menjadi vektor kolom. Vektor B, X-nya 4,
Y-nya ada nggak di sini? Y itu temannya si J. Di sini nggak ada J-nya, maka dia dianggap 0. Z-nya min 5. Bagus. 1 min 4, min 3. Bagus. 2 min 0, 2. Good. 3 min 5. 3 dikurangi min 5. Min ketemu min plus. Berarti jadi 3 tambah 5. 8. Seperti itu. Lagi. Yang E sekarang. C dikurangi D. Vektor C 3, 4. Dikurangi vektor D 2, 3. 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 3, 1. Nah, itulah di jawabannya. Seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Cukup mudah pembuatan vektor. Selanjutnya yang terakhir adalah perkalian skalar dengan vektor. Skalar itu suatu bilangan dikalikan dengan vektor. Caranya gimana? Kita lihat. Kita bahas dulu menggunakan yang ini. Yang gambar atau ilustrasi. Katanya vektor D sama dengan 2 kali vektor A. Berarti vektor D 2 kali vektor A. 2 kali vektor A artinya apa? Vektor A ditambah vektor A. Nah, seperti itu. Ini bisa dituliskan sebagai vektor A ditambah vektor A. Jadi penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor seperti tadi. Vektor A-nya dulu. Kita gambar vektor A-nya. Oke, di sini vektor A-nya. Inilah vektor A-nya yang pertama. Ini vektor A. Yes. Katanya vektor A tambah vektor A. Langsung sini. Tambahkan lagi berarti. Nah, inilah vektor A lagi. Vektor A. Terus vektor 2A-nya yang mana? Atau vektor D-nya yang mana? Vektor D adalah ujung yang pertama sampai ujung yang terakhir. Oh, berarti kalau ditarik satu garis dari ujung pertama sampai ujung paling terakhir. Nah, seperti itu. Inilah vektor D-nya menggunakan spidol warna biru. Nah, itulah vektor D dari ujung sini ke ujung sini. Karena D adalah 2 kali panjangnya vektor A. Bagus. Selanjutnya, E sama dengan 2C. Dengan cara yang sama, 2C. Berarti C-nya digambarkan 2 kali ya? Oke, kita gambarkan 2 kali. Oke, inilah vektor C yang pertama. Nah, ini vektor C. 2C ingat, C ditambah dengan C. Gampangnya dia dibikin 2 kali lebih panjang. Kita gambarkan lagi C yang kedua. Nah, ini C yang kedua. Selanjutnya, mulainya di sini, ujungnya di sini. Kita hubungkan. Nah, arahnya kemana? Dari sini ke sini, berarti ke kanan atas. Inilah vektor E-nya. Nah, ini vektor E ini. Ini vektor D-nya. Seperti itu. Oke, kalau menggunakan nilai gimana? Kalau menggunakan nilai lebih gampang lagi. Katanya vektor D sama dengan 3 kali vektor A. 3, tuliskan dulu seperti biasa. 3, vektor A-nya. Tuliskan 1, 2, 3. Vektor A 1, 2, 3. Nah, gimana cara ngalinnya? Jadi 3 ini dikali dengan X, 3 dikali dengan Y, 3 juga dikali dengan Z. Jadi skalarnya dikali dengan setiap elemennya. Seperti itu. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Bagus. Inilah 3A. Seperti itu. Selanjutnya vektor X, min 4C. Wow, min 4C. Min 4 dikali dengan vektor C. Vektor C-nya 3, 4. 3, 4. Min 4 kali 3. Min 12, bagus. Min 4 kali 4, min 16. Jadi, vektor E adalah min 12 dengan min 16. Seperti itu. Ada catatan yang harus saya sampaikan. Yang pertama seperti ini. Misalkan ada vektor A 1, 3, 4. Maka X-nya 1, bagus. Y-nya 3, Z-nya 4, bagus. Oke, kalau misalkan dituliskan dalam bentuk kombinasi linear seperti ini, 2I min J tambah 3K. I kan bentuk umumnya XI plus YJ plus ZK. Berarti X-nya 2 gitu ya, ini X-nya. Y-nya, ini nggak ada angka di sini nih. Maka dianggap ada angka 1. Sehingga Y-nya sama dengan min 1. Terus Z-nya itu temannya K, Z-nya 3. Seperti itu. Ada beberapa penulis soal yang mencoba mengecoh kalian. Hati-hati. Seperti ini mengecohnya. 3I tambah 2K min 2J. Kan I itu temennya X. I itu temennya X. Berarti X-nya 3. Terus K 2K berarti 2-nya sebagai Z. Kenapa? Karena temennya K adalah Z.
Jadi Z-nya 2, ditaruh di tengah Z-nya sama si penulis soal. Sehingga yang ini Y, seperti itu. Tapi kalau menuliskan di kolom seperti ini tetap X, Y, Z. Jangan diacak-acak seperti ini. Kalau di kolom baris seperti ini harus dari X, Y, Z. Tapi kalau kombinasi linear seperti ini bisa diacak-acak oleh pembuat soal. Nah, tandanya gimana? I itu temannya X, J itu temannya Y, K itu temannya Z. Seperti itu. Gimana videonya? Mudah-mudahan membantu kalian ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan bisa berbagi ilmu kepada siswa-siswi di Indonesia. Semoga membantu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.